Here we go. Halo semuanya, selamat datang di Ngobrol Siang Bolong. Tempatnya kamu yang lagi overthinking tapi nggak tahu nih mau curhat atau cerita ke siapa. Dan siang ini kita bawa topik yang lumayan menusuk nih, yaitu quarter life crisis. Fase hidup yang bikin kamu mikir, aku ini sebenarnya siapa sih? Hayo, siapa nih yang umur 20-an tapi masih bingung mau ngapain? Apalagi yang baru lulus, bingung nih mau kuliah atau kerja dulu. Tenang, katanya 80% anak muda pernah ngalami krisis ini. Jadi bukan kamu doang yang lagi kaget di fase ini. Kaget lihat hidup teman yang glow up sedangkan kamu masih stuck di situ-situ aja. Siang ini kita nggak sendirian nih karena kita udah bergabung bersama dua teman kita, yaitu ada Kak Poppy dan Kak Christine. Poppy dan Christine, ayo silakan masuk. Boleh kita dulu boleh ya? duduk, Kak. Terima kasih. Langsung aja ya kita ngobrol santai kayak lagi nongkrong nih. Gas yuk. Nah, sekarang kita masuk ke fase yang paling membingungkan nih setelah lulus SMA atau gap year, mau kuliah, kerja, atau ngapain ya sebenarnya? Dan gak semua orang punya privilege buat langsung kuliah. Kadang masalahnya bukan cuma bingung pilih jurusan, tapi juga mampu nggak secara finansial. Bahkan ada yang nggak dapat support dari keluarga. Nah, Kak Poppy sendiri nih, dulu tuh sempat bingung juga nggak ya antara kerja atau kuliah? Kalau aku sih dulu bingung antara mau lanjut kuliah tapi nggak di support orang tua gitu. Maksudnya bukan support yang nggak boleh nih, tapi support untuk biaya gitu. Untuk finansial Iya, gitu ya. untuk finansial. Tapi setelah itu aku coba cari beasiswa kan. Nah, di situ aku nemu beasiswa kayak KIP itu kan. Jadi aku mulailah dari situ daftar kuliah, habis itu daftar beasiswa. Nah, setelah itu alhamdulillah nih keterima. Jadi ada jalannya lah buat kuliah gitu. Oh iya. Struggle-nya di situ sih. Kalau untuk Kak Titit nih, ada masalah nggak entah untuk milih jurusan atau milih kerja dulu gitu? Iya sih, waktu baru lulus SMA tuh bingung. Kan memang tujuannya mau kuliah, tapi Iya. bingung nih mau milih jurusan apa. Sempet itu tuh sampai sebulan tuh mikir mau jurusan apa ya, sesuai minat gitu kan. Iya. Takut Nah, gitu kan. takutnya pas lulus nanti nggak jadi apa-apa karena sebasi ngambil gitu kan, ngambil jurusan. Jadi ada saran orang tua ngambil jurusan ini aja, ya udah ikutin aja lah kemauan orang tua gitu kan, mau masuk jurusan itu dan puji Tuhan keterima di jurusan itu. Iya. Tapi dulu setahu aku kamu pernah cerita deh waktu SMA itu kamu juga bahasa Indonesia kan? Iya, Jadi tapi iner. sebenarnya nggak mau masuk jurusan pendidikan gitu. Tapi akhirnya masuk Iya, karena orang tua gitu kan, karena orang tua bilang kan udah pas SMA-nya jurusan bahasa, kenapa nggak ngambil jurusan bahasa Indonesia aja pas kuliah. Di situ mikir, oh iya ya udah ngambil itu aja. Tapi pilihan pertamanya emang itu apa gimana? Ya tetap itu juga. Pilihan pertamanya Karena nggak ada pilihan lagi. Nih, kalau Kak Poppy nih, SMA-nya jurusan apa sih? Kalau aku sih dulu SMA jurusan administrasi perkantoran ya. Jurusan perkantoran. Malah jadi ke bahasa Indonesia nih. Wow. Kamu Ya, pikiran beda, gitu bahasa Indonesia, padahal kan perkantoran ada juga itunya. Sebenarnya ya waktu aku daftar itu aku pilihan pertamanya ngambil manajemen. Manajemen kan linear sama perkantoran. Cuma terus pilihan kedua bahasa Indonesia nih. Tapi pilihan pertama nggak keterima gitu. Oh, Jadi nggak ya lolos. masuk Masuk bahasa Indonesia. Berarti sudah takdirnya ya di Iya, kan takdir pendidikan menjadi bahasa anak Indonesia. sastra ya. Nah, sekarang kita masuk ke segmen yang menurut aku paling relatable nih, yaitu scroll sosmed ketemu galau. Here we go. Kita tadi udah ngubek-ngubek komentar netizen di TikTok tentang quarter life crisis dan wow, ternyata banyak banget loh yang ngalamin ini. Nih, kita baca-baca komen di TikTok yang tentang quarter life crisis ya. Yang pertama ada nih, dia komen capek banget di fase quarter life crisis dan dari kecil tuh selalu ada impian dan plan. Pas fase ini stres banget, kayak nggak ada arah atau ketinggalan banget. Kakak ada nggak sih cerita tentang
punya plan tapi bingung nih gimana caranya. Kalau plan dari dulu sih nggak ada ya, tapi kalau plan sekarang ini ya ada-ada, ya ada-ada. Aja. Dari dulu nggak ada sih, tapi kalau sekarang ya ada. Itu lagi di fase itu, takut nggak tercapai gitu. Kayak mikir kan, selesai wisuda tuh nanti kan selesai S1 nih, mau kemana. Secara kita nggak bisa langsung ngajar gitu, turun lapangan, harus PPG, ngambil profesi dulu. Jadi bingung mau lanjut PPG atau S1. S1. Tapi Sebelum kita lanjut ke komen TikTok selanjutnya, boleh dong teman-teman pisang yang di depan ini dimakan dulu. Kita Iya, santai dulu, campur ya. santai dulu. dari tadi Ya boleh, silakan dimakan Ayo, dulu teman-teman. silakan kakak-kakak. boleh ya duluan ya. Iya, duluan. Nah, ini ada salah satu cerita dari followers kita. Ceritanya tuh gini. Hai, aku mau cerita. Mungkin aku lagi di fase ini sekarang. Setiap malam selalu overthinking, selalu takut saat menebak masa depan. Selalu ingin kembali ke masa lalu sampai ngerasa kayak kita lagi ngapain sih gitu. Apa yang kita kejar dan kalau tercapai setelahnya harus ngapain nih. Nah, menurut kakak nih, bagaimana tanggapannya nih? Kalau menurut aku ya, sebenarnya itu emang udah bisa dibilang fase quarter life crisis juga sih. Karena bingung gitu, habis ini mau kemana, tujuannya kemana, nanti ini gimana ya ke depannya. Jadi kayak aku sebenarnya sekarang juga lagi ngerasain gimana fase-fase seperti itu. Misalnya kayak setiap malam overthinking, ini nanti setelah kuliah ini bakal kerja di Gimana gitu? sesuai jurusan nggak ya, kan secara sekarang susah nggak sih nyari kerja yang memang bener-bener kayak linear sama jurusan kita sekarang. Yang biasanya orang dari jalur gitu Kita ya. kita pendidikan. tahu nggak sih, Dunia- sekarang tuh kalau mau jadi guru kita harus PPG dulu. Kita nggak bisa hanya lulus sarjana Iya, gitu S1. benar-benar. Kita harus PPG dulu, dapat profesi, baru kita bisa ngajar di sekolah. Iya, kalau dipikir-pikir juga kayak jadi guru berat juga ya, tapi ya mau gimana lagi, dijalin aja. Kalau rezekinya menjadi guru ya udah nggak apa-apa, terima. Itu sih. Kalau pekerjaan lain juga nggak apa-apa. Iya, gitu. pokoknya kalau sekarang nih lagi mikir nanti setelah kuliah itu kalau ada kerjaan apapun disikat gitu. Nggak harus jadi itu, yang penting ada Yang batu penting lompatan dapat gitu, nggak gitu. sih? Nah, sekarang kita akan bacain dari komen-komen TikTok nih. Ceritanya tuh gini. Ngeliat orang-orang seumuran udah punya tabungan jutaan-jutaan aja bikin gue iri gitu. Padahal yang gue lakuin selama ini tuh juga berjuang, bukan diem aja jalani hidup tanpa usaha. Tapi kenapa sih selalu merasa kurang gitu dan jarang apresiasi pencapaian walaupun kecil. Nah, menurut kakak tuh setelah dengar cerita ini apa? Aku ada cerita nih. Kan aku punya teman SMA yang dia tuh awalnya tuh belum kuliah nih, tapi dia kursus gitu, kayak kursus make up. Nah, sudah kursus make up, dia buka make up gitu untuk make up pengantin. Sudah dapat penghasilan dari situ, dia kuliah di UT. Jadi setiap lihat sosmed dia rasa kayak, wih dia ini bisa loh kuliah dari hasil dia juga sampai kerja, habis itu liburan gitu pakai uang dia sendiri. Iya, kayak gitu. Yang dari awalnya tuh nggak ini ya kak? Iya. Iya, kayak merasa kayak orang-orang produktif banget ya, kayak Iya. sampai kita gini-gini aja gitu. Padahal kita tuh juga berjuang nih. gitu. Iya, Sama Kuat berjuang. banget Ya. nggak sih? Dia udah kerja, bisa lagi kuliah. Kita aja kadang kuliah kan, kalau kuliah aja nih nggak kerja rasa kayak berat banget gitu. Energi kita tuh kayak terkuras nih. Yang kalau dia tuh bisa gitu. Sampai Dia kerja. sampai biayain untuk diri dia, biaya kuliah gitu kan. Jadi kayak merasa tertinggal banget kan. Kalau kakak punya cerita yang lain? Kalau aku sih ya, untuk cerita gitu banyak. Kayak setiap buka Instagram kan, sekarang story Instagram tuh buat ajang adu pencapaian gak sih? Iya. Menurut aku ya, kayak setiap buka story
ih dia lagi ini nih, lagi di sini, lagi umroh, terus buka lagi scroll, apalagi dilanjut lagi, gitu ya? ih lagi liburan di sini, sedangkan aku kayak masih ya ini Stok-stok rebahan aja nih ya, dari Kak. kupu-kupu, nggak punya plan, punya cuma nggak tahu mau ini mau dibawa kemana, plan ini mau gimana gitu kan. Ini udah bener belum nih plannya gitu Iya. ya? Kalau kakak sendiri ada nggak sih pengalaman gitu buka sosmed lihat pencapaian orang habis itu merasa insecure? Sejauh ini belum ada sih, karena teman-teman aku juga Masih sama dengan aku ya, hanya berproses kuliah gitu ya? ya, sama masih berproses lah. Nah, tadi kan kita sudah bacain nih komen-komenan dari TikTok dan NGL-nya. Nah, sekarang kita tinggalin dulu komen-komen itu dan kita masuk ke sharing-sharing aja nih, biar ngerasa kita tuh nggak sendirian. Here we go. Nah, menurut sharing-sharing ini ya kita bahas tentang kayak pernah nggak sih kakak ngerasa tiba-tiba semangat, tiba-tiba enggak gitu, tiba-tiba ngerasa kesepian atau gimana? Pokoknya yang perasaan yang tiba-tiba. kalau aku ya, karena memang kita lagi memasuki fase quarter life crisis nih, pasti pernah dong kayak tiba-tiba semangat, pengen produktif gitu, tiba-tiba malas nih, malas banget Mager gitu. banget nih kayak gitu pengen ya. ya udah nggak ngapa-ngapain aja gitu. Pengen tidur-tiduran aja Iya. santai gitu ya. Tiba- Kalau teman nih kak, pernah gak sih ngerasa kayak kita nih kan berteman nih rame-rame, tiba-tiba ngerasa kok dia agak menjauh atau ngerasa sendirian gitu? Kalau mikir mereka menjauh sih enggak ya, cuman kalau udah sendirian, apalagi sendirian di kos gitu kan, kayak udah kalau malam udah jam-jam waktunya overthinking rawan, gitu. benar, jam rawan ya. Ya, terus mikir ini serius nih gue nggak tuh. Terus nih aku kesepian Kesepian sekesepian itu. Kayak merasa kita tuh cuman punya kita di dunia, punya diri kita sendiri di dunia ini. Walaupun kayak teman kita banyak nih, kalau mau cerita banyak juga kan, kalau misalnya emang lagi pengen sharing tapi kayak sepi banget gitu, ngerti gak sih, kayak Kosong aja gitu. Iya, Karena merasa Kita mikir ya mereka tuh kayaknya nggak tahu gitu perasaan ya kita. enggak, kayak mana ya, kayak mereka tuh nggak sepeduli itu sama kita, ngerasa gitu, cuman nggak tahu ya benar gitu apa enggak. Cuman aku pernah ngerasa kayak gitu, kayak rasa sendiri banget. Sepian banget gitu ya. Iya. Kalau kakak ada gak sih rasa perasaan gitu? Tanya ulang kak. Merasa kesepian kayak tiba-tiba ditinggal atau lagi sendirian overthinking gitu. Padahal lagi nggak marahan nih dan temannya tiba-tiba kayak merasa marahan aja. Ada sih, Ada. ada. Ceritain dong. Tapi nggak tahu ya, mungkin Perasaan. perasaan sendiri sih. Kayak misalnya aku tuh pengen cerita gitu. Mungkin mereka tuh pengen dengerin, tapi menurut aku mereka tuh cuman ya sekedar dengar aja Iya, gitu. kayak aku pasti nggak sepenting itu di hidup mereka. Iya, kayak kalau kita cerita ya udah hanya cerita gitu kan. Kayak padahal dalam hati kita tuh pengen bener-bener didengar gitu. Tapi perasaan kita kayaknya dia tuh nggak benar deh dengerin, cuma hanya dengar biasa gitu. Iya. Itu kan tadi kan kita sudah dari teman nih. Nah sekarang dari tekanan sosial nih, pernah nggak sih kepikiran kalau misalnya ekspektasi orang tua tuh ada di pundak kalian ya, misalnya aku harus bisa ini, aku harus bisa itu. Ada nggak sih cerita tentang tekanan sosial versi kalian? Kalau aku ya, dari sudut pandang orang tua aku kayak nggak terlalu nekenin banget sih, cuman aku merasa kalau aku tuh harus menjadi apa yang Iya. mereka mau gitu. iya, kayak menjadi, kan aku punya adik nih, jadi kayak aku harus menjadi contoh yang baik buat adik aku, apalagi anak pertama kan, pasti anak pertama Wah, bebannya berat banget banget. berarti. Benar tuh. Tekanannya gitu. Apalagi Harus jadi contoh gitu kan. nanti aku bau-baunya ya, aku bakal jadi generasi sandwich gitu. Berat banget, berat banget. Ya mau gimana kalau kayak gitu, ya udahlah jalanin aja gitu kan. Karena kemarin juga pernah sih disenggol-senggol kayak, nanti kamu kalau udah
lulus kuliah terus dapat kerjaan bagus, nanti kamu bisa nih biayain adik kamu kuliah atau apa. Jadi kayak Sudah dikasih rambu-rambu nih. Iya. Tapi aku juga ada loh cerita kan, sebelum masuk jurusan yang ini pendidikan itu aku masuk jurusan lain nih, teknik kan. Nah itu tuh bukan karena kemauan sendiri, tapi berusaha untuk bisa ngikutin. Iya. Cuman ternyata nggak bisa. Itu kan tekanan dari orang tua tuh, ekspektasi untuk lulus dari sana tuh kan besar banget. Jadi merasa berat gitu di pundak. Itu sumpah beratnya sih. tapi akhirnya nyerah juga kan. Nah, akhirnya karena udah nggak sanggup lagi guys, gitu. Kalau kakak sendiri ada nggak sih? Kalau aku hampir sama dengan Poppy ya, ekspektasi orang tua tuh karena Sebagai anak pertama. sebagai Oh, anak, sama-sama anak pertama pertama tuh nih. misalnya harus Lihat jadi nih anak pertama nih. contoh gitu. Misalnya kalau kamu berhasil, adik kamu bakal ngikut. Tapi kalau kamu gagal nggak jadi apa-apa, kayak mana kamu mau nasihatin adik kamu sedangkan kamu sendiri gagal gagal. gitu. Iya. Nanti mereka bilang, kakak aja udah berhasil. Ngapain sok-sok nasihatin aku kayak gitu. Iya. Ternyata sebagai anak pertama itu berat juga. Berat. Ya. Aduh, nggak sanggup deh aku sekali sana. Tapi kamu kan anak tengah nggak? tengah mah kan ekspektasi kakak kan, kalau misalnya kakak kita tinggi kan, kita tuh juga Harus lebih tinggi dari dia. Iya, oh iya. Juga kita nggak boleh gagal karena ada di belakang. Ya, tapi menurut aku ya kalau jadi adik itu juga kayak misalnya susah juga kalau jadi adik, misalnya kalau kita kakaknya berhasil gitu kayak bersinar banget nih kakaknya, terus kita Ada sebagai yang adik itu gitu. kayak pasti ada suatu ketika pasti dibanding-bandingin gitu kan, kayak Mungkin bukan di depan kita orang tua Iya. bilang, tapi mungkin pas sama adik kita kan ya, lihat tuh kakak kamu kayak gini. Iya, kamu bisa Mereka nggak kayak kakak minder kamu? kayak gitu kan, rasa minder. Kok kakak terus sih sedangkan aku enggak kayak gitu. Kapan aku dilihat? Padahal mereka berusaha juga enggak sih? iya, cuman jalannya bukan kayak gitu aja, mungkin prosesnya lebih lama dari kakaknya atau apa gitu kan. Karena setiap anak tuh beda-beda itu nggak sih? Pencapaiannya beda-beda. Ya. Maksudnya juga beda-beda sih. Kadang ada orang tua yang emang nggak tahu, memang kayak harus sama banget nih jalannya, harus lurus saja gitu. Padahal kan ya Semua jalan ada liku-liku kan, ada belok kiri, ada belok kanan. Iya. Gitu. Kayak misalnya Asal jangan putar balik aja. ya putar balik. Ngomong-ngomong linjur nih, aku juga ada cerita sih. Pas SMA kan ngambil IPS nih. Iya. Tapi pas kuliah nih, karena angkatan 21, jadi sebelum masuk pendidikan bahasa Indonesia, sebelumnya ada lagi jurusan kuliah lain gitu. Waktu tuh ngambil teknik, itu kan linjur banget dari Iya, dari iya. IPS ke teknik, yang biasanya kalau teknik itu kebanyakan anak IPA. Iya. Jadi terasa berat gitu. Kalau Kak Poppy sendiri ada nggak sih terasa berat? Kalau dari aku sendiri sih nggak berat-berat amat ya, karena kan menurut aku bahasa Indonesia yang udah kita kan sebagai orang Indonesia masa nggak tahu bahasa Indonesia gitu, yang dasarnya aja gitu. Tapi untuk kayak mendalami kayak sekarang kan bahasa Indonesia kita lebih mendalami nih. Jadi aku kesusahannya di situ aja sih, kayak misalnya perihal linguistik atau apa gitu. Kalau dasar-dasarnya kita udah tahu. Jadi menurut aku nggak ada iya nggak ada kehalangan hal gitu. iya kesusahan. masih standar-standar aja. Iya, kesusahan. karena kan dulu juga suka baca buku, bikin-bikin puisi gitu, jadi masih oke lah. Oke. Berarti masih aman nih Kak ya. Iya, Untuk saat ini masih aman. Iya, masih aman. Nanti ya. Kadang nih Kak, kita juga nggak yakin nggak sih Kak sama jurusan yang kita pilih sendiri nih, kayak udah daftar masuk tapi mikir kok aku nih nggak cocok ya, atau ini beneran sih beneran nggak sih ini tuh buat gue gitu. kalau aku sih mikir cocok nggak cocok. Awalnya mikir nggak cocok sih ya, karena kan aku dulu waktu SMK itu jurusannya perkantoran, tiba-tiba jadi pendidikan gitu, kayak shock aja. Bukan shock sih, cuman kayak ya udahlah, mungkin emang udah ini jalannya, jadi ya dijalanin aja gitu. Lama-lama beradaptasi juga sih, lama-lama juga kayak ternyata sastra ini seru juga ya, dunia pendidikan seru juga ya, nggak kayak yang dibayangin. Kayak butuh berapa lama sih Kak Kakak untuk menyesuaikan nih? Kalau untuk menyesuaikan tuh dari semester 3 sampai semester 3 itu masih menyesuaikan ya. Kayak aku dulu tuh sebenarnya nggak pengen kuliah, nggak ada pengen mikir kuliah gitu, kayak langsung pengen kerja gitu. Jadi kayak
memang di dunia kuliah tuh aku masih awam banget. Ngerti nggak sih, kayak ini nanti masuk kelasnya gimana ya? Apa kayak SMA gitu? Punya teman nggak nih gitu ya, Kak? Iya itu juga. Apa sih Kak ketakutan Kakak pas baru-baru masuk gitu? Awalnya sih kan karena aku aslinya bukan orang Jambi kan, jadi kayak memang aku nggak pernah ke Jambi sama sekali gitu, jadi kayak aku takut nggak punya kawan nantinya, sampai aku bilang sama temen aku kayak nanti aku bisa nggak ya dapet kawan, aku ada nggak ya yang mau temenin sama aku gitu. Berarti Karena kita tuh satu pemikiran iya, langsung ya Kak? kayak takut nggak punya kawan gitu kan, lebih takut nggak punya temen daripada itu. Betul banget. Kalau misalnya dari Kak Christine nih, pernah nggak sih ngerasain apa yang dirasain sama Kak Poppy? Kalau enggak sih, karena waktu SMA kan udah jurusan bahasa, jadi waktu kuliah masuk jurusan bahasa Indonesia itu ngerasa cocok-cocok aja, karena waktu di SMA udah ngejalanin, udah belajar gitu, sastra, udah belajar. Berarti nggak ada kejutan yang gimana-gimana gitu ya? Kalau terkejut banget sih enggak gitu, lebih lebih mikir nanti kalau masuk dunia kuliah tuh capek nggak sih kayak gitu ngejalaninnya. Seperti kalau dengar-dengar dari kakak-kakak yang udah kuliah tuh kayak kuliah sama SMA tuh lain banget gitu, dari mulai pertemanan, gimana susahnya kita beradaptasi ke Bertahan hidup juga, teman-teman kayak gitu kan. Belum lagi karakter dosen, kita harus tahu karakter dosen. Jadi sempat mikir kayak aku bisa nggak sih kayak gitu, nanti kalau aku nggak bisa kayak mana, kalau aku nggak punya teman kayak mana, mikirnya ke situ sih. Pas udah masuk kuliah rupanya punya teman, asik juga, banyak juga gitu. Berarti pemikiran kita sama ya, sama-sama takut nggak ada teman ya? Iya. Di perkuliahan gitu. Karena kalau nggak punya teman tuh nanti nggak tahu bertanya sama siapa ya. Iya. Misalnya kita punya tugas kan, aduh aku nggak ngerti nih, tapi aku nggak ada teman dekat, mau nanya sama siapa ya, nanti kalau aku nanya sama ini nanti dia bilang ih sok kenal, sok dekat kayak gitu. Iya. Takut SKSD nih Kak? Iya. Oke. Sekarang kita masuk ke bagian solusi nih. Mungkin bukan langsung menyelesaikan, tapi bisa bantu napas dulu. Nah, dari obrolan barusan kita tahu banyak nih dari kita punya cerita bingung dan tersesat. Tapi ternyata yang di luar sana tuh juga banyak nih yang rasa sama. Kalau dari pengalaman kalian, hal apa yang paling ngebantu untuk ngadepin masa-masa krisis itu? Aku dulu nih. Oh, boleh. Kalau aku ya, tadi kan aku ada ngomongin tentang salah lintas jurusan ya, Iya, lintas jurusan yang dari SMA-nya administrasi perkantoran jadi masuk bahasa atau sastra gitu kan. Nah di situ kan bingung nih, gimana sih kayak jadi dunianya jadi beda gitu kan. Jadi aku kayak lebih ke let it flow aja sih, kayak ngikutin alur, lama-lama nanti kan terbiasa gitu. Tapi emang sih kayak ternyata bahasa dan sastra itu nggak seburuk itu. Ternyata aku enjoy aja karena bisa dapat teman-teman yang support juga, Berarti terutama. bisa beradaptasi. Iya. Ya, Kak. Kalau kakaknya ada nggak solusi dari cita-cita kita? Kan kita sempat membahas kayak bingung nih mau pilih jurusan apa. Kalau solusi dari aku, coba tanya sama orang terdekat dulu, seperti orang tua kan. Nah, mungkin dari pendapat atau saran dari orang tua bisa jadi masukan Iya. untuk kita mau ngambil jurusan apa. Karena apapun itu pasti yang utama itu orang tua nggak Ya, sih? restu orang tua tuh penting banget Iya. kan, Bri? Itulah kunci sukses kita. Iya, benar-benar. Kalau orang tua setuju, berarti Jalan kita bakal lancar. Iya, gitu. apa istilah yang bilang kalau omongan orang tua itu Yang terbaik. bukan yang Doa benar, menjadi doa. bukan. Oh itu omongan orang itu selalu benar, orang tua itu selalu betul. Kalau solusi aku sih kemarin ngadapin masalah kayak gini, itu cerita curhat ke orang tua baiknya gimana. Kalau misalnya lanjut mungkin akan lama atau mungkin bakal berhenti lagi tengah jalan gitu. Iya. Dan setelah cerita-cerita mungkin akhirnya orang tua tuh nyadar kayak oh mungkin bakal nggak susah nih jalan ke depannya, jadi ditarik
dan kita mulai dari awal lagi. Dan Iya. akhirnya emang jalannya bukan di situ Iya. ya. Ternyata ada jalan lain nih. Iya. Karena emang ikhlas ya. Ikhlas. karena daripada- hidup tuh memang penuh teka-teki. Iya. Kita nggak tahu. Mungkin pas awalnya merasa kayak biarpun terpaksa, tapi mungkin bisa dijalani, ternyata nggak bisa gitu. Iya, karena awalnya ngira apa? Oh, bisa nih. Karena kan kita kalau ngikutin orang tua bakal itu kan, Bakal lancar ya jalannya. lancar-lancar. Ternyata kalau memang dipaksa itu nggak bisa ya guys ya. Makanya Soalnya dipaksakan itu karena tidak baik. menguras Iya. emosi dan Menguras mental energi juga ya. gitu, iya. Sebenarnya support dari orang tua ada juga, cuman karena emang diri sendiri ya, Iya, merasa dan- nggak sanggup, jadi Iya, nggak dijalani lagi. Akhirnya mencari jalan keluar yang lain. Berarti kita tuh nggak boleh nggak Kak membandingkan diri kita tuh sama orang lain gitu. Karena kita juga nggak tahu nih progres mereka gimana gitu. Kalau kita Sampai tuh bisa gimana begitu. sampai kayak gitu. Jadi kita jangan bandingkan diri kita sama orang lain lah gitu. Oke teman-teman, udah lama nih kita ngobrol. Semoga obrolan ini ngebantu kamu ngerasa lebih tenang dan nggak sendirian. Ingat, quarter life crisis itu bukan tanda kamu gagal, tapi tanda kamu sadar kamu lagi mikir gimana sih jalan keluarnya. Dan tiap orang punya waktu tumbuhnya masing-masing, nggak usah terburu-buru ya. Kita pamit dulu, sampai ketemu di episode selanjutnya. Ingat, kamu nggak sendirian dan kamu nggak terlambat. Bye bye.